He's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Hai, Shalom Kids. Ketemu lagi sama Fanny. Ayo, udah siap belum buat dengerin firman Tuhan? Sebelum dengerin firman Tuhan, yuk kita berdoa. Ikutin Fanny ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kids, hari ini Fanny mau sharing tentang abundance, joy, and love. Hari ini Fanny bawa teman Fanny loh buat bantu jelasin apa itu abundance, joy, and love ke kalian. Yuhu, Po, ayo sini. Hai kids, jumpa lagi ya sama Po. Hehehe. Po, hari ini aku ajak kamu buat ketemu sama kids supaya kamu bisa bantuin aku buat jelasin tentang abundance, joy, and love. Wah, boleh Fanny. Aku bakal bantu kamu kok buat jelasin itu. Nah, kids, abundance, joy, and love itu adalah kebahagiaan atau sukacita dan kasih yang melimpah. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan agar sukacita dan kasih yang kita dapatkan melimpah? Coba Fanny bantu Bu jelasin. Nah, kids, cara agar kita mendapatkan sukacita dan kasih yang melimpah itu adalah: pertama, kita harus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Wah, gimana itu Fanny? Mengasihi orang-orang membenci kita? Emangnya bisa? Bisa dong, Po. Gini nih contohnya. Misalnya ada orang nih yang gak suka sama kamu. Dia itu benci banget sama kamu. Nah, tapi kamu tetap mengasihi dia walaupun dia benci sama kamu. Contohnya, kamu tetap menghargai dia. Kamu tetap mau kasih dia hadiah. Kamu juga tetap mau main sama dia. Nah, itu adalah beberapa cara supaya kamu bisa mengasihi orang yang membenci kamu. Karena dengan mengasihi orang yang membenci kamu, kamu akan mendapatkan sukacita dan kasih yang melimpah. Bahkan, kamu bisa loh buat orang yang gak suka sama kamu jadi suka sama kamu. Yang kedua, belajar setia dari perkara kecil yang Tuhan ajarkan.
dan percayakan. Nah, kalau setiap perkara kecil itu maksudnya gimana ya, Van? Gini nih Po, misalnya Tuhan omong sama kita kalau misalnya setiap hari kita harus baca Bible, minimal nih 2 pasal. Nah, kita itu harus setia sama Tuhan dengan cara menjalankan firman-Nya, yaitu tadi, baca Bible minimal 2 pasal. Ya, walaupun ini perkara kecil atau yang biasa kita lakukan, setiap harinya itu dapat membawa sukacita dan kasih yang melimpah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, taat pada perintah Tuhan. Kenapa taat pada perintah Tuhan itu membawa sukacita dan kasih yang melimpah dalam kehidupan kita, Fani? Karena kasih dan sukacita yang melimpah itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi kalau kamu mau mendapatkan abundance, joy, and love itu, ya kamu harus taat pada perintah Tuhan. Contohnya apa, Fani? Contohnya, kalau Tuhan omong sesuatu sama kamu, ya kamu harus lakuin. Baik itu hal yang enak buat kamu lakuin, ataupun yang sebenarnya kamu nggak suka lakuin itu. Contohnya, kamu nih suka banget main game. Tapi suatu kali Tuhan bilang kalau kamu nggak boleh main dulu. Ya, kamu harus nurut, kamu nggak boleh main game. Ini adalah salah satu contoh taat pada perintah Tuhan ya. Dan yang keempat, tidak boleh ada iri hati dengan sesama. Wah, kenapa Fani kita tidak boleh iri hati sama orang lain? Apakah itu akan menghilangkan abundance, joy, and love dalam kehidupan kita? Bukan hanya menghilangkan Po, tapi kita nggak akan merasakan abundance, joy, and love kalau kita iri hati. Karena Tuhan nggak suka sama orang yang iri hati. Iri hati itu awal mula dari dosa loh. Nah, Fani, contoh iri hati itu apa ya? Contoh iri hati itu banyak Po, tapi salah satunya adalah menjelek-jelekan orang yang gak kita suka, berbuat jahat sama orang lain karena iri. Nah, itu nggak boleh kita lakuin ya kids, karena abundance, joy, and love akan kita dapatkan kalau Tuhan melihat kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, kids, sekarang kalian udah tahu kan apa itu abundance, joy, and love dan gimana caranya dapetin abundance, joy, and love itu. Fanny ulangin ya. Pengertian abundance, joy, and love adalah kebahagiaan atau sukacita dan kasih yang melimpah. Dan cara mendapatkannya adalah yang pertama, mengasihi orang yang membenci kita. Yang kedua, setia pada perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, taat pada perintah Tuhan. Dan yang keempat, tidak iri hati dengan sesama. Nah, untuk ayat hafalan di minggu ini ada di 1 Yohanes 3 ayat 18a. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Ayo Po, coba ulangin sekali lagi ayat firman Tuhan hari ini. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 18a. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Kids, jangan lupa ya buat kirim video ayat hafalan kalian. Dan juga ayo lakuin 4 poin tadi, supaya kita semua mendapatkan abundance, joy, and love dalam kehidupan kita. Sekarang yuk kita berdoa. Po, kamu pimpin doanya ya. Oke Fani, ayo kids ikutin Bu doa ya. Tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, sekarang kami sudah selesai mendengarkan mendengarkan firman-Mu.
Firman, Mampuin kami mampuin kami supaya supaya dapat melakukan dapat melakukan 4 poin tadi. 4 poin tadi Supaya supaya abundant joy abundance joy and love and love dapat kami rasakan. dapat kami rasakan. Tuhan, Tuhan, kami juga berdoa kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. buat bangsa Indonesia, Pulihkan ya, pulihkan ya, dan terus dan terus jagain jagain juga juga Mama dan Papa Mama dan Papa dan semua Miss dan Sir dan semua Miss dan Sir dari hal dari hal yang tidak baik. yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus Kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.